Shalom Keriskis. Hai. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Luar biasa. Wow, semangatnya luar biasa ya Kak ya pagi ini ya. Benar. Coba kita sapa juga nih adik-adik di rumah ya. Shalom adik-adik di rumah, apa kabar nih? Pastinya luar biasa. Yes, ditunggu loh untuk bisa ibadah bareng-bareng onsite sama teman-teman Keriskis lainnya ya. Seru-seruan bareng di sini. Betul, nyanyi-nyanyi bareng, dengerin firman bareng, dan yang pastinya kerjain aktivitinya bareng-bareng nih. Iya, kerjain aktivitinya bareng-bareng itu seru banget karena Yes. kita bisa ketemu sama Kingdom Friends, betul. Nah, coba nih kakak mau tanya, siapa yang udah punya buku activities bulan September? Udah ada semua ya? Udah di akhir bulan nih Kak. Betul. Pasti udah pada punya ya. Udah pada punya ya. Dipastikan nanti kalau misalnya udah dapet dibawa pulang lagi dan juga disimpan ya. Oke, nah sama nih yang gak kalah pentingnya. Yang bisa dipakai buat tukerin bingkisan pas keluar. Masih ada gak tuh? Masih nempel gak? Apa yang buat tukerin bingkisan? Label nama, masih betul. ada, Masih ada. nempel semuanya. Masih ya, Ada. jangan sampai hilang, jangan sampai ketuker, apalagi hancur ya kayak sampai namanya nggak bisa kebaca. Bener. Nanti nomor penitipan sepatu juga nggak bisa kebaca, susah tuh, repot. Aku sering temuin tuh tiba-tiba ada di lantai. Iya, namanya tiba-tiba udah di lantai, udah kerobek gitu, susah tuh kalau udah kayak gitu ya. Nah, juga nih. Ada yang baru nih Kak di bulan ini nih Kak di Keriskis nih. Di bulan September ini ya. Yes, starting dari awal September ini ada yang berubah. Ada yang tahu nggak apa yang berubah nih di Keriskis nih di bulan ini? Kenapa? Oktober belum. Bulan Di ini bulan masih. September. Masih di bulan ini. Oke, nah. Nggak bosen-bosen ya buat kasih tahu ya. Betul, jadinya sekarang untuk adik-adik yang di bawah 3 tahun atau batita itu akan mengikuti ibadahnya di ruangan Precious Lamb di belakang sana. Jadi untuk adik-adik tersebut sudah ada aktivitinya tersendiri dan untuk penemannya juga bisa mengikuti sampai ke dalam kelas ya. Hanya boleh ditemani oleh satu guardian aja. Nah, untuk adik-adik yang di sini yang akan mendapatkan buku aktivitiesnya itu juga boleh banget ditemenin oleh guardiannya dan boleh untuk para guardian bisa menempati tempat di area yang di kanan depan ruang ibadah ini. Dan juga kotaknya di sini lebih gede ya Kak sekarang ya. Kotaknya lebih besar karena duduknya dibagi sesuai Apa tuh? apa? Ada yang tahu sesuai apa? Sesuai gender dan umurnya. Betul, dan juga seperti biasa sepanjang ibadah tetap berada di dalam kotaknya ya Kak. Dilarang untuk pindah ke kiri, ke kanan, depan atau belakang. Nah, juga nih sepanjang ibadah duduknya nggak ada kemana? Depan, pinter. Dan juga nanti setelah ibadah dilarang untuk adik-adik menaiki panggung ini ya, karena panggung ini licin. Jadi kalau misalnya mau bermain, bermainlah di dalam kotaknya masing-masing. Oke? Oke. Oke, dan juga jangan lupa setiap kali kalau ada yang berbicara kakaknya di depan atau di dalam ruangan kelas, adik-adik harus apa nih? Ngobrol juga nggak? Enggak. Jadi kalau misalnya ada kakaknya yang berbicara di depan atau di dalam ruang kelas, adik-adiknya mendengarkan ya. Oke, nah kenapa sih nih Kak di bulan September ini Keriskis ada perubahan baru ini nih Kak? Supaya kita bisa beribadah dengan nyaman. Dan semuanya jadi aman ya Kak Dan ya? semuanya jadi aman. Betul. Oke, wah kalau kayak gitu kita tes nih ya Kak ya semangatnya ya. Keriskis. Sekali lagi, Keriskis. Oke. Sebelumnya kayak biasa kan, cari 2 orang. Cari 2 orang, kita butuh
2 orang berpasang-pasangan semuanya. Kalau Iya. yang nggak ada pasangannya sama kakaknya. Boleh. Udah dapet? Dapat. Udah dapet? Dapat. Oke. Oke. Kita nyanyi jingle Carrie's Kids. Yes. Nyanyi yang keras ya. Let's go dengan lagunya. Under His grace, Jesus was beloved children. We are precious in His sight. We are Carrie's kids. Carrie's kids, grace, grace, grace. Carrie's kids, grace, grace.
halo ya. Hai. Wah, baru nih semangat nih. Semangatnya ada tapi pas nyanyi lemes nih. Coba nih. Hai. Bisa semangatnya kayak gini pas nyanyi? Bisa? Oke, lanjut. Wah, panjang banget nih. Halo. Oke, siapa yang percaya kalau dirinya sudah menerima kuasa dari Tuhan Yesus? Yes, kalau kuasanya Tuhan itu powerful atau enggak? Yes, kalau misalnya gitu berarti kita powerful enggak? Yes, kalau kita powerful berarti nothing is impossible, right? Let's go. Through you, I can do anything. I can do all things. Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living
living by faith. Nothing is impossible. Tepuk tangan nih. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Sama-sama kita nyanyikan ini dari awal lagi. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Let's get straight. Through you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Say what? Nothing is impossible. Tepuk tangan ya. Yang percaya sama-sama kita katakan, I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe. Lebih yakin lagi tuh, say. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Through you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Yeay, tepuk tangannya yuk. Coba nih, tadi kakak lihat udah pada lompat-lompat, udah pada semangat. Tapi kakinya masih dalam kotak nggak nih? Ayo dicek, masih dalam kotaknya masing-masing? Masih ya, pintar. Coba, kalau udah dalam kotak berdirinya tadi ngadep kemana? Ke depan, pintar. Yuk, sekarang give me one clap, give me two claps, give me three claps, give me four silent clap. Oke, yuk sekarang kita sama-sama lipat tangan kita. Kita tutup mata, ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah mengumpulkan kami untuk beribadah di hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih setia
dan kuasa-Mu Kuasa-Mu yang henti-hentinya dalam hidup kami. dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan. hanya di dalam nama Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan Yesus kami berdoa kami berdoa dan mengucap syukur. dan mengucap syukur. Haleluya. 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 Sama-sama katakan Amin. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Ku percaya Kau bekerja
hidupku. Sama-sama tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Siapa yang udah dapat perjamuannya? Oke, yang sudah punya perjamuannya sekarang pintar. Iya, kita mau berdoa yuk. Sama-sama semuanya berdiri. Kamu udah? Oke, boleh kembali ke barisan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yuk, sama-sama buka perjamuannya. Semuanya berdiri yuk. Yang masih duduk boleh berdiri. Sama-sama angkat rotinya. Yuk, kita mau berdoa dulu yuk. Shhh. Sama-sama angkat rotinya. Tutup matanya. Ikutin aku berdoa ya, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah tergantung di atas kayu salib untuk menggantikan diriku. Aku percaya hari ini oleh bilur-bilur Tuhan Yesus semua penyakitku sudah disembuhkan. Aku punya tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Yuk sama-sama kita makan. Yang sudah, sekarang sama-sama angkat anggurnya yuk. Kita mau berdoa lagi. Udah, pintar. Yuk sama-sama angkat anggurnya. Gak usah dibuka dulu gak apa-apa. Kita berdoa dulu yuk. Sama-sama bangkit berdiri. Tutup matanya. Angkat anggurnya. Yuk sama-sama ikutin aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang telah tercurah untuk menebus semua dosa dan kesalahanku. Aku percaya hari ini aku sudah dibenarkan. Aku menjadi anak kesayangan Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Yuk sama-sama kita minum. Yuk sekarang semuanya lipat tangannya. Julius duduk dulu. Yuk lipat tangannya. Tutup matanya. Ikutin aku berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami sudah bersuka cita, memuji dan memuliakan nama-Mu. Sekarang Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan, supaya kami bisa duduk diam dan mengerti isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Yeay. Coba aku mau nanya. Siapa yang selama bulan September ini datang ke Karis Kids? Datang semuanya. Nah, kita mau lihat Kak gambar pertama Kak. Kita didoain, diurapin pakai apa? Pinter sekali pakai minyak urapan. Nah sekarang kita mau belajar lagi. Kenapa sih si minyak urapan itu? Coba kita lihat gambarnya. Holy oil. Nah sebelumnya kita belajar dulu artinya holy. Holy itu sebenarnya dikuduskan artinya apa? Kebaca nggak kotaknya? Apa?
Coba baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Set apart atau dipisahkan. Nah, waktu minyak itu didoain atau dikuduskan, itu membuat kita jadi dipisahkan. Coba kita lihat gambar berikutnya. Nah, minyak urapan itu kita udah belajar juga sebelumnya. Terbuat dari apa? Apa? Dari buah pohon apa? Pohon zaitun. Siapa yang udah pernah lihat pohon zaitun? Ada nggak? Oh, Ana udah pernah. Nah, iya nggak apa-apa kalau belum pernah, banyak yang belum pernah. Nah, buah zaitun itu kita mau lihat ya. Kenapa sih dipakai buat jadi minyak urapan? Karena sebenarnya ternyata proses pembuatannya ini menggambarkan tentang siapa? Waduh, tentang siapa? Tentang Tuhan Yesus. Coba kita lihat next slide, Kak. Jadi minyak urapan itu sebenarnya prosesnya menggambarkan tentang Tuhan Yesus. Coba kita lihat gambar berikutnya lagi, Kak. Nah, pertama caranya bikin si buah zaitun itu jadi minyak zaitun gimana caranya, ada yang tahu nggak? Buahnya apa? Buahnya itu habis dipetik di pohon, terus dia harus apa? Harus dihancurkan. Terus dia harus diremukan pakai alat pemberat supaya buahnya itu habis. Biasa kalau misalnya buah itu dihancurin keluar minyak atau cairan. Kalau misalnya orange juice dari buahnya keluar air jeruk. Kalau minyak zaitun dipres keluar minyak. Jadi minyak buah zaitunnya itu harus dipres banget sampai habis supaya bisa keluar minyak. Nah, next slide, Kak. Tahu nggak caranya gimana ngepres buah zaitunnya? Nih, jadi ada alatnya. Alatnya kayak gini. Alatnya dari apa ini? Dari apa? Dari batu. Pembuatnya terbuat dari batu yang sangat berat. Siapa yang di sini pernah kejatuhan batu atau benda yang berat? Di kaki misalnya, sakit nggak? Iya, sakit kan? Oli pernah? Iya. Nah, ini batunya jauh lebih berat. Jadi kalau misalnya kena, itu udah pasti bikin hancur buah zaitunnya. Nah, terus alatnya itu digantung di atas kayu supaya dia memastikan nih buahnya semua hancur. Jadi buahnya ditaruh di tatakan sini. Terus abis itu dia giling, di roll batunya supaya semuanya hancur. Kalau udah hancur keluar apa tadi? Minyak zaitunnya, olive oilnya. Nah, next slide, Kak. Nah, kejadian tadi waktu dihabisin, dihancurin itu menggambarkan tentang Tuhan Yesus. Nah, kita mau ingat lagi nih waktu Tuhan Yesus sehari sebelum dia disalibkan. Dia itu ada di satu taman. Ada yang tahu nggak nama tamannya apa? Taman Getsemani. Sebelumnya dia ngapain di Taman Getsemani? Kamu pernah ke Taman Getsemani? Wow, keren. Kamu juga? Oke, wah bagus. Oh, mami kamu juga pernah? Oke, nah di Taman Getsemani waktu itu Tuhan Yesus ngapain? Bercanda? Ngapain Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berdoa. Waktu itu dia tahu kalau Tuhan Yesus akan ditangkap terus akan menanggung semua dosa manusia. Sama-sama bilang semua dosa manusia. Nah, karena Tuhan Yesus tahu dia akan menanggung semua dosa manusia, dia berdoa, terus dia jadi ketakutan karena dia tahu yang harus dia jalanin habis ini sangat berat. Nah,
tekanan ini bikin Tuhan Yesus sampai dia berkeringat, tapi yang keluar tahu nggak keringatnya apa? Darah, karena Tuhan Yesus waktu itu sangat takut. Wah, habis ini pasti tekanannya sangat besar sekali. Nah, ini gambaran seperti buah zaitun yang tadi dipres sangat kencang sampai akhirnya keluar minyaknya. Nah, kita lihat lagi yang berikutnya. Kenapa sih minyak zaitun itu menggambarkan tentang Tuhan Yesus? Nah, waktu Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, tahu nggak artinya Getsemani apa? Sama-sama bilang oil press. Jadi Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani yang artinya adalah oil press. Sama kayak tadi prosesnya apa? Minyak zaitun sebelum didoain jadi minyak urapan. Jadi semuanya menggambarkan tentang Tuhan Yesus. Nah, kita lihat lagi gambar berikutnya, Kak. Nah, ini juga nih di atas kayu salib. Waktu itu Tuhan Yesus menerima apa? Semua siksaan, semua penghakiman, semua yang harus ditanggung karena dosa. Waktu Tuhan Yesus disalib, kira-kira rupanya gimana? Baik nggak? Enggak, semuanya udah hancur. Tuhan Yesus kayak udah dihancurin. Karena upahnya dosa itu maut. Semua dosa itu harus dihukum. Nah, tapi karena Tuhan Yesus sayang sama kita, dia gak mau semua kesalahannya dihukum sama kita. Akhirnya kata Tuhan Yesus gini, oke, aku gak mau mereka semua anak-anak kesayanganku itu terima penghukumannya. Biar aku aja yang terima penghukumannya. Akhirnya Tuhan Yesus dihukum. Terus akhirnya Tuhan Yesus harus disalib. Nah, waktu disalib Tuhan Yesus juga menerima semua siksaan. Kepalanya dipakein apa? Mahkota duri, supaya kita yang berdosa, kita yang bersalah nggak usah terima itu semua. Nah, ini gambaran kayak tadi minyak zaitun yang hancurkan. Waktu minyak zaitun dihancurkan udah nggak ada lagi bentuknya, semuanya hancur. Nah, itu sama kayak waktu Tuhan Yesus waktu lagi nanggung dosa kita. Nah, sekarang kita mau belajar nih. Kita lihat gambar berikutnya, Kak. Jadi sebenarnya gambarannya minyak zaitun itu gambaran tentang kasihnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mau memisahkan kita, dia gak mau semua yang buruk terjadi sama kita, jadi dia udah tanggung. Supaya apa? Supaya kita gak usah terimalah lagi. Next slide, Kak. Nih, kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. He was pressed that we may be blessed. Jadi Tuhan Yesus rela untuk dihancurin supaya kita hari ini hidup di dalam berkat. Nah, next slide, Kak. Kita lihat lagi, Kak. Nah, ketika kita udah dikuduskan pakai minyak urapan, tahu nggak berkat apa aja yang kita terima? Kita baca yang pertama sama-sama yuk. 1, 2, 3. Kuasa untuk diberkati. Nah, sebelum kita belajar, sebelum kita sekolah, ada nggak yang mama papanya kasih minyak di kepalanya atau di tangannya? Nah, mulai hari ini kalau nanti dikasih minyak, kita bisa sama-sama berdoa sebelum kita ujian, sebelum kita sekolah. Karena kita tahu, oh karena Tuhan Yesus udah dihancurin, sama kayak gimana gambar minyak urapan ini, berarti hari ini aku cuma terima berkat. Aku percaya semua yang aku kerjakan pasti Tuhan Yesus buat berhasil. Tuhan Yesus akan memberkati aku di sekolah dan dimanapun aku pergi. Nah, yang kedua kita lihat lagi, Kak. Ada kuasa apa lagi kalau kita pakai minyak urapan? Gambarannya tentang Tuhan Yesus. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Kuasa untuk melindungi. Jadi kalau misalnya kita pakai urapan, kita percaya Tuhan Yesus udah dihancurin, Tuhan Yesus udah
terima semua siksaan, semua yang gak enak udah Tuhan Yesus terima supaya hari ini aku udah gak usah terimalah lagi. Kita jadi terproteksi sempurna, gak akan ada yang bisa rusakin kita. Nah, kita lihat lagi yang berikutnya Kak. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Kuasa untuk menyembuhkan. Kita waktu itu udah baca juga. Karena Tuhan Yesus udah disalib, kita percaya karena semua kesalahan kita udah ditanggung sama Tuhan Yesus. Terus Tuhan Yesus udah terima penghukuman. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kita sembuh. Nah, kita percaya juga waktu kita diolesin minyak, kita udah dipisahkan, dikuduskan. Kita jadi anaknya Tuhan Yesus. Artinya semua penyakit kita itu sudah disembuhkan. Nah, kita lihat lagi Kak slide berikutnya. Kita baca sama-sama yuk ayatnya dari Yakobus 5 ayat 14. Yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengoleskannya dengan minyak dalam nama Tuhan. Jadi kita percaya kalau misalnya ada yang sakit, sekarang udah gak perlu takut lagi. Langsung ambil minyak, doain bagian tubuh yang sakit, terus percaya karena Tuhan Yesus sudah gantian aku, Tuhan Yesus sudah menguduskan aku, artinya aku hari ini bisa sembuh. Nah, next slide Kak. Jadi ada 3 tadi kalau kita pakai minyak urapan sebenarnya Tuhan Yesus mau kasih berkat buat kita ada apa aja? Coba give me one silent clap. Yuk baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Yang pertama ada apa? Kuasa untuk diberkati, terus kuasa untuk melindungi, terus kuasa untuk menyembuhkan. Nah, next slide Kak, kita lihat lagi Kak. Kita baca sama-sama lagi yuk. 1, 2, 3. He was pressed that we may be blessed. Jadi kita udah tahu waktu kita pakai minyak urapan itu gambarannya semua tentang siapa? Tentang Tuhan Sama-sama bilang tentang Tuhan Yesus. Jadi karena Tuhan Yesus udah dihancurin, kita hari ini bisa terima berkat. Semua berkat yang udah Tuhan Yesus tanggung di atas kayu salib itu jadi miliknya kita. Yuk sama-sama tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sekarang sama-sama lipat tangannya. Tutup matanya. Yuk sama-sama ikutin aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami sudah belajar bahwa Engkau adalah Tuhan yang telah menguduskan kami dan memisahkan kami dari yang jahat. Aku percaya Tuhan, oleh karena karya salib-Mu, hari ini aku bisa menerima semua berkat di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau begitu mengasihi kami. Haleluya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Thank you Kakak Belinda. Nah, ibadah kita udah selesai. Sekarang waktunya buat adik-adik yang di sini maupun yang di rumah untuk mengerjakan activities yang instruksinya bisa dilihat dari buku activities bulan September. Jangan lupa juga untuk terus nantikan semua info terbaru dan update terbaru dari Charis Kids di Instagramnya Charis Kids @CHARISKIDZ @CharisKids. Nah, oke deh buat adik-adik semuanya, sekarang selamat mengerjakan activitiesnya. Happy Sunday dan Tuhan Yesus mengasihimu. Bye.